Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ruang Demokrasi. Kali ini kita akan membahas pemikiran dari seorang filsuf bernama Herakleitos, atau biasa juga dipanggil dengan nama Heraklitus. Berdasarkan riwayat hidupnya, Heraklitus ini adalah warga dari Efesos di Asia Kecil. Ia hidup sekitar tahun 535 sampai 480 sebelum Masehi. Ia terlahir dari keluarga yang terhormat. Filsuf yang sezaman dengan dirinya antara lain adalah Pythagoras, kemudian Xenophanes dan Parmenides. Nah, usia Heraklitus ini lebih muda dari Pythagoras dan Xenophanes. Namun, diperkirakan dia lebih tua dari Parmenides dengan alasan pemikirannya dikritik oleh Parmenides. Nah, Heraklitus ini tidak seperti Pythagoras atau filsuf lainnya yang melakukan pengembaraan ke kota-kota lain, karena kota tempat tinggalnya dikuasai penjajah dari Parsi. Ia tetap tinggal di daerahnya walaupun daerahnya tersebut dikuasai oleh tentara Parsi. Barangkali ia merasa tidak terancam dengan kehadiran penjajah, atau karena tidak ada yang mengabarkan tentang pengembaraannya, sehingga yang diketahui ia hanya tinggal di daerahnya. Hal ini bisa saja terjadi sebab sangat sedikit data yang menjelaskan riwayat hidupnya. Heraklitus terkenal sebagai seseorang yang sombong, kemudian kasar, suka mencela, dan tidak ramah. Nah, predikat buruk ini diketahui melalui ucapan-ucapannya. Misalnya, orang-orang Efesus benar-benar pantas menggantung diri mereka sendiri, dan biarlah kota dipasrahkan kepada bujang-bujang ingusan yang pengecut, karena orang-orang itu telah mengusir Hermodorus, seorang yang terbaik di antara mereka. Sementara mereka mengatakan, di antara kita takkan ada lagi yang terbaik. Sekiranya ada orang yang seperti itu, biarlah ia enyah ke tempat lain dan di antara orang-orang lain. Heraklitus juga mencerca tokoh-tokoh terkenal pada zamannya, yaitu seperti Homerus harus dikeluarkan dan dilecut. Usaha mempelajari banyak hal tidak membuahkan pemahaman. Tidak pula upaya itu mengajari Hesiodos dan Pythagoras, juga Xenophanes dan Hecataius dan Pythagoras. Kebijaksanaannya sendiri sesuatu yang tak lain hanyalah pengetahuan tentang banyak hal dan seni yang menyesatkan. Walaupun Heraklitus memiliki sifat sombong seperti itu, ia memiliki pemikiran yang cemerlang dan mampu mempengaruhi filsuf-filsuf lain sesudahnya. Itulah mengapa ia dianggap penting dan termasuk dalam deretan nama filsuf yang mempengaruhi dunia. Penting juga diketahui bahwa pemikiran seorang filsuf lazimnya dipengaruhi oleh filsuf lain. Dan ternyata pemikiran Heraklitus ini juga dipengaruhi oleh filsuf-filsuf yang ia cerca, khususnya para filsuf alam yang berasal dari Miletus. Nah, kita akan coba melihat karya-karya dari Heraklitus ini. Heraklitus itu ia menulis sebuah buku tetapi hilang. Meski demikian, ada beberapa tulisannya dalam bentuk fragmen atau kata-kata pendek yang terselamatkan sehingga dapat dibaca sampai sekarang. Tulisan-tulisannya terkenal sangat sulit untuk dipahami, sebab kebanyakan tulisannya diuraikan dengan simbol-simbol. Oleh karena itu, sejak masa hidup, ia telah mendapat julukan si gelap. Menurut Bertens, kemungkinan ia menulis dengan gaya seperti itu karena meniru sabda dewata atau orakel yang disebarkan di kota Delphoi, yaitu tempat sejarah orang-orang Yunani. Hal ini terekam dalam ucapannya, yaitu dalam orakelnya di Delphoi, sang dewata tidak menyatakan maksudnya dan tidak menyembunyikannya, melainkan ia menunjukkannya dengan suatu pertanda. Nah, kita coba melihat bagaimana filsafat dari Heraklitus ini. Dia punya pemikiran tentang segala sesuatu yang mengalir. Nah, pokok-pokok pikiran filsafat Heraklitus yang sangat terkenal adalah mengenai perubahan atau menjadi. Ia menganggap bahwa segala sesuatu tidak ada yang diam atau tetap, semuanya mengalir atau berubah. Dan karena segala sesuatu berubah, maka perubahan itu identik dengan sesuatu yang baru.
sehingga yang permanen atau abadi pun ditolak. Jelas, logika akan menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang berubah adalah menjadi baru. Misalnya, dingin berubah menjadi panas, maka dingin menjadi yang baru, yaitu panas. Dan panas pun akan mengalami perubahan lagi, baik dingin lagi ataupun yang lainnya. Demikianlah seterusnya. Semua berproses menjadi baru atau berubah terus-menerus, sehingga filsafat Heraklitus ini terkenal dengan nama filsafat menjadi atau filsafat perubahan. Untuk menjelaskan tentang perubahan, Heraklitus menunjukkan dua contoh yang sekaligus sebagai bukti, yaitu air dan api. Mengenai contoh air, kata-katanya yang sangat terkenal adalah, "Engkau tidak dapat terjun ke sungai yang sama dua kali, karena air sungai itu selalu mengalir." Sedangkan untuk contoh api, ia memiliki maksud yang sama dengan air. Ia mengatakan bahwa api juga selalu berubah. Tidak ada nyala api yang sama ketika menyala. Bahkan, lebih dari itu, menurut Heraklitus ada suatu pertukaran, semua benda ditukar dengan api dan api ditukar dengan semua benda. Seperti barang dengan emas dan emas dengan barang. Maksudnya, api sebagai lambang perubahan dapat mengubah apa saja, seperti api mengubah kayu menjadi abu dan asap. Akan tetapi, asap dan abu juga dapat kembali menjadi api. Walau dengan proses perubahan yang panjang, ini membuktikan bahwa yang niscaya adalah perubahan itu sendiri, bukan apinya. Api hanya sebatas lambang perubahan sebagaimana air. Di dalam perubahan, seolah-olah terjadi perlawanan atau pertentangan, seperti malam seolah bertentangan dengan siang, dingin bertentangan dengan panas, sakit bertentangan dengan sehat, dan seterusnya. Sebagaimana kita ketahui, masalah pertentangan ini pun menjadi pembahasan filsuf-filsuf sebelumnya seperti Anaximenes dan Pythagoras. Menurut Heraklitus, pertentangan ini bukanlah sesuatu yang harus disesali atau dianggap sebagai sesuatu yang tidak adil. Baginya, perang atau pertentangan adalah bapak semuanya. Artinya, jika tidak ada perang, tidak mungkin kita merasakan indahnya kedamaian. Jika tidak ada sakit, tidak mungkin kita merasakan nikmatnya sehat. Bila tidak ada siang, tidak mungkin kita merasakan gelapnya malam. Bila tidak ada panas, tidak mungkin kita merasakan sejuknya dingin, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pertentangan bagi Heraklitus adalah prinsip keadilan. Kemudian di samping itu, perubahan yang berlangsung dengan teratur di alam semesta, seperti pergantian malam dan siang, perubahan musim panas dan musim dingin, berlangsungnya hubungan laki-laki dan perempuan, saling bergantinya sakit dan sehat pada diri kita, dan lain sebagainya. Semuanya terjadi lantaran adanya hukum yang mengatur perubahan tersebut. Heraklitus menyebut hukum itu dengan logos. Logos yang dapat diartikan sebagai rasio, akal, atau semacam wahyu inilah yang menguasai dan mengatur segala sesuatu, termasuk jiwa manusia. Logos ini tak ubahnya roh yang mengatur hidup seluruh makhluk. Lantas, apakah logos ini berupa materi atau bersifat ilahi? Yang pasti, pada masa itu tidak ada filsuf yang berusaha memisahkan dengan jelas antara yang material dengan yang spiritual. Oleh karena itu, logos yang dimaksud Heraklitus dapat dimaknai sebagai sesuatu yang material, tetapi pada saat yang sama dapat diartikan sebagai sesuatu yang melampaui materi yang biasa. Sekian, terima kasih. Semoga semua makhluk berbahagia.